tadi ngapain sih? Scroll mulu dari tadi. Ini gua mau latihan fitness dik, mau gede badan gua. Oh, gimana? Nih, gua kemarin habis narik nih gope nih gua habis narik gope, gua jadi main slot. Lu tahu gak? Lu pernah main gak slot? Enggak. Haram. Ini 2000 berapa emang? Lu udah main slot? 2023. Lu udah main slot? Lu tapi udah pernah main? Main belum, tapi sering lihat teman-teman gua main. Nah, Jadi, suka pada jackpot kok. ada jackpot, ada yang Rungkat. Nah itu mah tergantung lah ya, tergantung hoki. Kalau gua sih WD terus dari kemarin, bukannya sombong. Nih lihat nih hasil WD tadi. Dapat berapa ini? 10.000 dapatnya 10 juta loh itu. Nah iya, makanya kapan lagi lu main kayak gini? Lu lihat, coba dah. Lu dari awal itu dapat 10 juta tuh lu depo berapa maksud gua? Ya kurang lebih 20 juta sih. Oh. jadi rugi atau ya, kurang lebih 8 jutaan, jadi gua masih plus 2 juta lah. ya itu mah hampir sama aja bohong dong. Yang penting ada plusnya. Ya kalau lu mau main judi menang terus mah udah weh. Apa? Buru depo deh, bro. Lu ada Iya, saldo iya. dana gak? Ada sih Berapa? gocap. Nah, coba Tapi ini gua main di situs gua, main di situs. Gacor. Hah? Yakin lu soalnya. Iya. Serius kan ya lu? Iya, coba aja. Jangan kasih tahu ke orang lain lagi. Emang apa? Itu Ada pasti ada situs yang terbaik lu gua. ada juga kayaknya. Banyak yang lu ajak nampakin. Sebutannya aja ya, si J. J siapa? Si J. Si J. J Yedi. Jadi. Iya. Oh ya. Itu dia. Kemarin WD mulu gua dikasih screenshotannya mulu. Oh yang pantesan dia menang 5 juta itu. Nah, Dia iya langsung itu. DP motor. Nah iya itu makanya tuh dari situ coba dah lu coba lah. Juga berarti gua bisa buat Iya, fitness nih ya. nah iya lumayan. Lu bisa bayar orangnya juga. Baik. Memo 50 dulu ya, ini bisa nih ya, Iya, jadi 5 juta ya. Coba kita Apa tadi situsnya lu? soal Dari foto. Dari foto. Terus cara deponya gimana? nih tinggal masukin ID, password, email. Nah, kayak gini. Sip, coba dah Nih. Nah, sip, terus nih spin 50 ini dah tinggal tungguin nol. Nah, tuh apa tuh skater 4. Ntar lihat dalamnya, lihat dalamnya. Nah, skater. Ngapain lu? Woi. Sini. Gua menang WD, Bro. Tuh. Bullshit. Buset apa ini udah ada hasilnya? Dia kemarin menang juga 10 juta, Bro. Lu tahu si J enggak? Siapa? Si J. Dia kemarin juga dapat tuh. Enggak, Itu dia bullshit, bisa bullshit. depo, bisa nyicil motor. Bisa nyicil motor dari mana? Enggak. Jadi lu ini dipengaruhi dia nih main slot ini. Iya, lumayan lah. Dari Nah, tadi gocap. kan dia tadinya mau buat nge-gym daripada pakai duit sendiri kan mendingan dari depo lumayan itu dapat. Enggak. Buset, ini lu nongkrong di depan lintang ngomonginnya judi slot. Ya kan nggak apa kan yang berhubungan juga. Berhubungan apa? Ya kan dari dulu kan yang tradisi Tionghoa kan ada hubungannya dengan judi, coy. Oh, judi? Lu. Judi, tapi judi mau apapun bentuknya, apapun fungsinya, Kayak lagu deh. apapun bentuknya. Ya, judi apapun fungsinya, kalau misalnya lu buat walaupun itu baik, cuma judi itu tetap nggak boleh, coy. Tradisi. Gimana sih tradisi orang Tionghoa? Tradisi gimana? Maksudnya emang kita ada tradisi, oi, ayo anak muda kita lestarikan judi Tionghoa, itu kan enggak, Enggak nih. Lu juga pernah kan? Tradisi ini dah. Anggaplah kayak misalkan tahun baru. Tahun baru kan kumpul keluarga. Pasti sering dong, iya enggak? Mama papa lu main mabok, iya enggak? Iya kan? Hamil sekerat. Sambil main kartu gitu, tapi nggak banyak. tapi judinya sendiri itu
nggak pas lah menurut gua nih ya, menurut gua nggak pas. Soalnya kenapa, judi itu ya pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, itu pasti. Nggak ada yang judi itu untung semua, itu nggak Ya ada. kan, tapi kan kalau yang di keluarga mah nggak ada untung nggak ada rugi ya. Yang penting kan kebersamaannya bro. Iya kebersamaan, tapi kan kebersamaan nggak harus lewat judi doang. Contohnya Arisan, apalagi makan bareng, sembahyang bareng. ya kan makan kalau makan kan sendiri kan gua main kartu mas ramean ya tapi kan Ya, kita juga nggak harus judi juga, pasti banyak yang lain lah. Makan juga kan kita dari duit judi bisa naktir. Betul. Nah, kalau dapat kalau juga juga- lu menang judi lu pasti dikasih. Iya. Iya kan? Ya kan lu langsung. Iya, langsung. Ya yang Jadi lo kalau misalnya menang judi berarti itu buat kolektor nih. atau iyalah. Iya. Sekarang gini. Gua tanya emang ada hukumnya nggak boleh kolektor pakai duit judi? Gua tanya ayo. Astaga, Kan lu lihat kan dari duit judi nih kita WD kan ditarik ke bank dulu, dari bank itu udah suci. Iya. Nah baru lu masih kolektor, iya nggak? ya kan enggak, lu nggak langsung, lu ngambil di bank kan, langsung WD langsung aja kan. Ya WD juga kan ke HP gua kan nggak ngerti apa-apa itu masuk uangnya doang, iya kan? Tetap aja lu kalau misalnya begitu tetap niatnya dari judi buat ini ya, berarti lu niat berjudi buat membangun litang gitu, nggak boleh lah. Contohnya misalnya nih gua mau niat nyumbang ke litang, misalnya gua mau niat nyumbang cepek, tapi di kantong gua cuma ada ceban. Karena cuma ada ceban, gua judiin lah, ntar kalau misal gua menang 200, separohnya gua buat litang. Nah, ya itu itu. nggak boleh itu. Siapa tahu itu rezeki kita dari Iya. kolektor. Iya. Ayo gimana lu? Ya namanya rezeki itu bukannya kita peroleh dari yang nggak benar. Sedangkan di kitab juga ada loh itu, judi itu dilarang ada. Coba lu cari dah sendiri. Emang ada? Lu lihat dah, lu lihat sana. Bapi. Lu ketik aja judi, coba ayo. Benar-benar so tahu nih baru dapat. Tahu ya kayak gitu. Iya. Kayak papanya Dawson aja. Gua udah bertahun-tahun menggeluti ini. Lu jangan mematai. Mana coba? Ada nggak tuh coba? Tuh, Pi. Ada. Tuh nih, nah, gua baca, nah, lu baca mah, benar nih. Nih, Bincu nih. Bincu yang berkata nih, bukan gua ya. Lu tadi bilang lu so tau nih, lihat nih, Bincu yang bilang nih. Bincu menjawab, yang dianggap tidak berbakti pada zaman ini ada 5 hal. Pertama, malas keempat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya tuh. Malas dan tidak memperhatikan orang tuanya. Tuh ya. Yang kedua, suka berjudi dan bermabuk-mabukan serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya tuh. Jadi percuma lu memperhatiin orang tua tapi lu berjudi bakal nggak bener lah, nggak bakal bener. Ya kan, tapi kan kalau ngikutin kitab ini mah kan nih di situ suka berjudi dan bermabuk-mabukan. Kan kita suka judi doang, mabuk-mabuk. Iya. Ya kan? Sama Iya. aja. Nih, Salah satunya aja nih, ya. aduh, hormat nih kita. Taruh. Suka berjudi dan bermabuk-mabukan serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. Nih, gua kasih pertanyaan ke lu ya. Ya, ayo coba gimana? Ayo. Ya, lu harus bisa jawab nih ya. Ayo. Nih, biarpun nih kita misalkan dipikir berjudi, ya kan. Tapi dia tetap ngasih ke orang tuanya itu gimana? Ya nggak boleh begitu lah. Yang namanya kebajikan itu tidak boleh tanggung-tanggung. Nabi aja ketika ditawarkan tapak beruang dan ikan gurame dia lebih memilih Rame. Ya artinya suatu kebajikan kalau misalnya ada yang nggak baik ataupun mencelakai orang ya nggak bisa. Kita lebih baik memilih yang lebih baik di antara yang terbaik gitu, daripada lu berjudi untuk ngasih ke orang tua, yang mending lu bekerja untuk ngasih orang tua begitu. Bukan judi buat ngasih orang tua, dia tetap dia judi. Tapi buat orang ngasih tua. orang tua enggak. Buat orang tua Enggak. tadi aja lu bilang buat kolektor nggak apa-apa katanya. Itu kolektor orang tua mah enggak ya tapi itu. Jadi dia ada duit buat berjudi. Buat orang tua ya tetap orang Ya tua. enggak, tetap aja enggak. Di dalam agama Konghucu kita harus sudah memilih mana yang baik, yang paling baik gitu. Gitu ya. Ayo coba lu ada argumen lain nggak? Coba aku pengen tahu dah. Enggak, gua nggak ada argumen lain lagi. Kayak tadi soal itu misalkan kita berjudi buat kebaikan emang salah. Nggak boleh, mau gede, mau kecil, mau bermanfaat buat siapa judinya, mau misalnya cuma mau nemenin orang buat acara apa, buat acara kematian dengan berjudi, ya itu nggak bisa.
dengan lu berbuat seperti itu kebaikannya pun akan gugur, itu istilahnya. Saya kebaikan dulu. Iyalah. Kebaikan tetaplah kebaikannya Tapi kalau kebaikan diiringi dengan keburukan ya nggak bisa begitu lah. bisa, ya nggak Piki. Iya. Contohnya kalau misalnya si Piki dapat WD misalnya, anggaplah 2 juta, dia ngasih ke kas parkir 500.000 kan kita yang makan semuanya, semua bisa ya merasakan Lu manfaatnya. juga ngerasain enak. Ya tetap aja itu bakal jadi ganjelan nanti. Iya. Siapa tahu nanti itu kenapa. perasaan aja kali. Tetap aja nggak baik lah dengan perolehan yang tidak baik, tapi untuk melakukan kebaikan itu tidak boleh. Di agama kita aja kan diajari bahwa itu mungkin hanya kebajikan yang berkenan kebahagiaan lah. Berarti perbuatan apapun yang baik selama itu berkenan kebajikan, nah itu Tuhan pun akan berkenan. Kalau misalnya kayak gini, apakah Tuhan akan berkenan dengan judi lu itu? Kan enggak. Nggak tahu. Bener nggak? Kan nggak tahu. Ya. Kan gue main judi bukan karena Tuhan. Ya tapi lu Karena sendiri. buat itu juga tadi bilangnya buat Ya itu kolektor. kalau kolektor ya lebih orang juga nggak tahu lah. Nah, gua itu nggak tetap tahu. aja balik lagi hanya kebajikan berkenan pada Tuhan gitu. Jadi misalkan kalau gua menang banyak nih, terus gua kolektor nggak boleh gitu makin Iya bukannya nggak boleh kolektor, yang nggak boleh itu judinya jangan, kolektornya iya begitu. Kalau misalkan lu berpikir lu kayak gitu ya, ini gua mau nanya sama lu ya. Misalkan kita di Makin Bogor lah ya, ceng ngadain Imlek. Iya. Kan? Kita ngasih door prize itu termasuk judi apa enggak? Gua tanya. Door prize gimana dulu nih? Door prize setiap orang dapat apa beli? Beda nih soalnya. Beli lah. beli. Lah, kan namanya door prize. Iya, jadi cuman ada beberapa orang. Enggak namanya door prize. Oh door prize itu ya diundi walaupun ada undiannya, tapi kalau misalnya orang yang nggak beli, ya nggak masalah. Soalnya kan nggak ada yang ditaruhkan, nggak ada yang dirugikan nantinya gitu. Sedangkan kalau judi kan pasti ada yang dirugikan. Kalau misalnya Bogor nih ya, Makin Bogor ngadain acara nih kebaktian, ngadain kebaktian, terus ada terus ada door prize nih, kita ngasih iklan nih, door prize kebaktian di Makin Bogor. Tapi door prize-nya bukan yang datang semua dapat, enggak. Tapi dijual karena kita butuh duit. Gua itu. Gitu kan? Iya. Karena kita butuh duit. Nah berarti kan ada orang yang beli dong. Berarti ada yang orang mempertaruhkan dong. Iya. Bener nggak? Siapa tahu nih nyokap lu datang nih misalnya karena pengen misalnya ada kipas angin. Artinya ada kipas angin, sepeda listrik, misalnya nyokap lu ngincer kipas angin. Misalnya jual beras nih misalnya lu. Mau jual beras buat beli kupon misalnya 20.000 misalnya. Banyak-banyakin lo beli nih. Nah kan berarti dia mau pertaruhkan tuh. Berarti nanti lu pulang nih, walaupun lu dapet kipas angin, tapi lapar lu. Tapi kan itu bukan mempertaruhkan aja, kan bisa jadi nama si Wiki itu ngebantu dana. Ya, tapi tetap aja kan ada yang dikecewakan. Kalau misalnya ya tadi gitu, si Vicky misalnya mamanya berharap dapat kipas angin, ternyata nggak dapet gimana? Ya udah. Ya kamu aja ada yang dirugikan, ada yang dikecewakan gitu. Tergantung juga. Mama si Vicky itu maksudnya dia membeli voucher itu tuh karena emang pengen dapat hadiah atau hanya sekedar membantu doang. Ya Kalau misalkan alasan Mama si Vicky beli voucher itu hanya buat ngebantu dan terus dia dapat hadiah, bukan itu termasuk karma baik dia? Ya nggak? Bukan Tapi termasuk kan kita itu. nggak bisa kontrol. Siapa tahu ada yang karena ngelihat iklan kita nih. Iya. Ngelihat iklannya nih ada kipas angin, ada segala macam. Wah, ya juga nih. Pengen berarti kan itu bukan niat membantu dong. Iya. Karena pengen dapat hadiahnya. Nah itu berarti Iya. itu berjudi. Ya kalau itu lu ngeliatnya dari sisi itunya kan, kalau gue dari sisi ngebantunya. Ya kan kita nggak bisa ngendaliin ini niat orang. Kalau ternyata karena perilaku kita niat orang jadi salah kan menjebak itu. Iya. Judi itu namanya. Iya, terus kan kayak terus kalau yang tadi mas pertanyaan gue gimana? Kalau emang tadi niatnya mau ngebantu biar ini acara ini sukses, biar dananya itu ada. Ya kalau mau bantu ya silakan aja, tapi jangan diiming-imingi sama hadiah. Jadi iming-imingi. Iya, kalau bantu ya jangan ya kalau misalnya kita mau menggalang dana ya bilang aja kita menggalang dana nih buat acara ini. Berarti walaupun
demi agama juga nggak boleh gitu. Oh nggak boleh, balik lagi hanya kebajikan berkenan pada Tuhan. Kecuali gini kali, kalau misalkan kita Pakin Bogor ngadain kebaktian se-Jawa Barat, kita sebar tuh door prize tapi nggak ada yang beli, itu nggak apa-apa dong. Oh silakan. Itu berarti itu giveaway, beda giveaway Beda sama kalau kita beli. judi, beda itu judi itu kalau menurut gua. Iya. Boleh lah. Jadi gimana Vicky, masih mau judi? Masih. Weita Tongtian, menarik sekali apa yang dibahas oleh adik-adik Pakin Bogor kali ini. Sebuah perdebatan mengenai realitas yang terjadi di kalangan umat Konghucu atau secara umum orang Tionghoa. Tema yang jarang sekali dibahas, seolah tabu, padahal praktik perjudian sangat lazim atau lumrah di kalangan sebagian masyarakat termasuk umat Konghucu. Tadi saya simak bagaimana sarkasnya adik-adik mengatakan bahwa kalau tidak judi seolah bukan orang Tionghoa. Ini bukan tanpa sebab, karena memang dari zaman dulu ada stigma orang Tionghoa yang lekat dengan perjudian. Namun apakah praktik perjudian dibolehkan dalam agama Konghucu? Bagaimana hukumnya kalau kita ikut serta dalam perjudian dengan tujuan yang baik? Ini menarik ya. Jadi ada white gambling, berjudi demi kebaikan. Contohnya banyak orang berjudi di tempat keluarga yang berduka atau acara kematian dengan alasan menemani keluarga yang berduka. Ini kan tujuannya baik. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut serta dalam perjudian dengan tujuan yang baik? Ini menarik ya. Jadi ada istilah white gambling, berjudi demi kebaikan. Contohnya, banyak orang berjudi di tempat keluarga yang berduka atau acara kematian dengan alasan menemani keluarga yang berduka. Ini kan tujuannya baik katanya. Atau bagaimana hukumnya penggalangan dana kegiatan keagamaan dengan menjual lotre? Adik-adik, kalau di tracing ke waktu kurang lebih 4000 tahun yang lalu, di mana dinasti pertama di dalam sejarah Tiongkok, yaitu dinasti Xia, sudah ditemukan permainan judi. Permainan menggunakan papan dengan bidak seperti catur. Kemudian di zaman Chunqiu semakin berkembang lagi. Di zaman itu ditemukan perjudian seperti lotre dan pacuan kuda. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang hukum judi dalam pandangan Konghucu, semestinya sebagai umat Konghucu kita paham bahwa ada hukum atau dalil yang mendasari kita sebelum berbuat sesuatu. Apa itu? Mengce berkata, orang harus mengetahui yang tidak boleh dilakukan, barulah kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya, apakah tidak diperbolehkan? Sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu apa itu judi. Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi konsepnya, mempertaruhkan uang atau harta ke dalam sebuah permainan, ada sebuah risiko bisa rugi atau untung. Apakah itu boleh? Apakah itu dibenarkan? Mari kita ulas. Seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Rence icai fasan. Cusi mengatakan, orang yang berkebajikan menggunakan hartanya untuk membantu sesamanya, sedangkan orang yang tak berkebajikan rela membahayakan kehidupannya untuk melipat gandakan harta. Pertanyaannya, apakah judi bisa membahayakan? Ada yang berkata, tidak apa-apa kalau uangnya kecil, cuma seruan-seruan aja kok. Ada pula yang bilang, kan judinya pakai uang adem, jatah orang tua sudah ada. Adik-adik, ada satu kisah perjalanan Nabi saat mengunjungi kuil luhur Raja dinasti Zhou. Kuil Houqi sang leluhur agung. Di depan tangga sebelah kanan kuil terlihat ada sebuah patung perunggu yang mulutnya tertutup dan ditempel 3 segel. Di bagian punggung patung tertulis, saya kutip, jangan berkata apa bahayanya, karena bahaya besar akan menghampiri. Api kecil tidak dipadamkan, setelah berkobar orang tak berdaya. Air menetes tak ditutup akan jadi sungai dan bengawan. Kecil tak dipotong, setelah besar memerlukan kapak. Penuh iman dan berhati-hati, itu pangkal kebahagiaan. Adik-adik, hal-hal terbesar dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal yang fatal, pangkalnya adalah hal-hal yang remeh. Hal yang membahayakan bermula dari teledornya kita dalam hal kecil. Dimulai dari iseng-iseng, lama-lama bisa jadi candu. Setelah jadi candu, penyakit akan muncul.
kemudian sengsara yang didapat. Jangan mencari kemenangan dalam hal-hal kecil, melihat keuntungan, selalu dipikirkan sudahkah sesuai dengan kebenaran. Nabi Kongce jarang membahas hal keuntungan, melainkan firman, takdir, dan cinta kasih. Cinta kasih atau kebajikan sebagai pedoman pokok perilaku, menjalani penghidupan dengan jalan suci, dan hasilnya berserah pada firman atau ketetapan ilahi. Bukan keuntungan atau peruntungan yang dijadikan prioritas. Karena apabila tujuan kita hanya fokus terhadap keuntungan belaka, maka nilai-nilai kebajikan akan tersingkir. Hidup manusia difitrahkan lurus, tapi apabila tidak lurus tetap terpelihara, itu hanya kebetulan. Mungkin dalam judi saat kita menang kita merasa bahagia, namun sesungguhnya kotoran batin semakin tebal dan hasrat untuk tenggelam di dalam perjudian semakin kuat. Maka ingat, Ren Xin Wei Wei, hati manusia selalu di dalam rawan. Lalu hukumnya apa jika kita berjudi? Mengce berkata bahwa perilaku tidak berbakti ada 5. Salah satunya adalah gemar berjudi. Kenapa sih hartamu dipakai untuk taruhan jika harta itu bisa digunakan untuk lebih menambah bobot kepastianmu dalam berbuat kebajikan? Kemudian apakah semua pertaruhan itu judi? Parameter taruhan yang tidak termasuk judi itu adalah tidak ada pihak yang dibahayakan atau dirugikan. Sebuah pertaruhan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun dengan resiko kehilangan harta, itu adalah judi. Pertaruhan diperbolehkan dalam Konghucu, yang penting semangatnya berlomba bukan berebut. Kalau dalam Lunyi seperti lomba memanah, di mana pihak yang kalah meminum anggur sebagai tanda apresiasi kepada pemenang. Dan anggur ini memang sudah disiapkan sebelumnya sebagai bagian dari perlengkapan lomba. Terakhir saya ingin menjawab perdebatan mengenai apakah kupon undian itu termasuk judi. Ingat, sebuah pertaruhan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun dengan resiko kehilangan harta, itu adalah judi. Analogi tapak beruang dan ikan yang sempat dibahas oleh kalian itu sangat relevan dengan isu ini. Hidup dan kebenaran semua orang menyukai, namun jika terpaksa untuk memilih salah satunya, maka pilihlah kebenaran dan lepaskanlah hidup. Nabi bersabda, seorang cince terhadap persoalan dunia, ia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Santai, wei tak tong tian.